Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami semuanya bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 Kradenan dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah pada besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami mengundang dari pengajar praktek atau PP. Yang pertama Bapak Aryono SPD, yang selanjutnya yang kedua Ibu Anita SPD, yang ketiga Bapak Heri Sarjana Ekonomi. Bahasanya kami mengundang Bapak dan Ibu pengajar praktek dalam rangka diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 1 Kradenan. Alhamdulillah dari pengajar praktek bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang selanjutnya untuk memperlancar acara pada diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan, marilah kita buka dengan umul kitab yang muslim untuk menyesuaikan. Biridho al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan SMA Negeri 1 Kradenan. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Romaji SPD MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktek CGP Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak dan Ibu CGP, Bu Rahayu, Pak Sis, dan Pak Ridwan. Yang saya hormati ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Kradenan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan yaitu kegiatan yang sudah terprogram dari CGP Angkatan 10 ini di ruang aula SMA Negeri 1 Kradenan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita bisa pada menjadi yang kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pengajar praktek di SMA Negeri 1 Kradenan. Maksud Bapak Ibu karena kesibukan kami bertepatan dengan kegiatan PPDB maupun ada kelas meeting, sehingga ya tidak semua Bapak Ibu guru ikut membersamai dari CGP kami. Jadi ini perwakilan saja, mudah-mudahan nanti meskipun perwakilan ya bisa memberikan masukan terhadap apa yang nanti menjadi kegiatan dari CGP kami, yaitu tadi adalah pembentukan
visi. Kemudian yang kedua, jadi nanti mohon masukannya juga kepada Bapak Ibu guru ya, dan juga nanti Bapak Ibu PP ya, terhadap apa nanti yang sudah dirumuskan oleh CGP kami ya, sehingga nanti untuk kedepannya ya, visi sekolah ini benar-benar memang apa yang menjadi kehendak dari warga besar SMA Negeri 1 Kradinan ya. Dan alhamdulillah untuk visi ini Bapak Ibu PP ini sudah kami tinjau setiap tahunnya, kita diskusikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya. Nanti Bapak Ibu CGP ya bisa membahasnya kembali apakah ini masih ya, sesuai ya dengan kondisi yang sekarang ataupun sudah tidak sesuai ya, mungkin nanti bisa dikaji kembali ya. Sehingga nanti kedepannya memang adalah memang betul-betul ya visi ini akan membawa ya menuju pada semua yang sempurna ya bagi sekolah kita, dan nanti mohon masukannya pada Bapak Ibu PP ya, agar memang visi ini adalah yang terbaik bagi kita semua. Untuk itu yang terakhir ya, monggo untuk kegiatan ini mari kita diskusikan bersama apa yang menjadi tugas pada hari ini, semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan maaf, bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Omaji SPD MSI yang telah memberikan sambutan pada siang pagi hari. Selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan dari pengajar praktek yang akan diwakili oleh Bapak Heri Wuryanto, Sarjana Ekonomi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kradinan, Bapak Bro Haji yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru SMA 1 Kradinan yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu CGP, Bu Rahayu, Pak Sis, dan juga Pak Ridwan yang kami banggakan. Sebelumnya mohon izin kami haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk tidak dikira panjang sami hasil kembali pinter-pinter kenikmatannya. Di antaranya pun nikmat kesehatan, sehingga panjang sami baik CGP, PP maupun warga sekolah SMA 1 senantiasa diberikan kesehatan untuk bersilaturahim kaitannya kegiatan pendampingan PI2 yang khususnya di ruangan ini, yaitu kegiatan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Semoga nanti berjalan lancar dan membawa manfaat. Amin. Lalu kini antarakan salam sholawat wujud kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kalau panjang sampai tak sampai kata syafaat pun itu yang kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ingin sampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah ikut memfasilitasi, memberikan ruang dan waktu untuk kegiatan PGP Angkatan 10 pada hari ini. Kami bertiga mengatur rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya perkenalkan diri, kami bertiga, saya adalah Heri Yulianto, Bapak Ibu. Saya itu alumni sini, Bapak Ibu. Saya tadi ngobrol sama Mas Ridwan, pagar besi duri masih ada enggak? Soalnya itu saya sering bolos ya. Saya kata ya Pak Mas Ridwan, saya datang ini sudah putus, nah itu yang putus saya. Dan dulu saya alumni sini, saya seangkatan Bu Ponco, Bu Titi, Bu Panca, Bu Titi, seangkatan itu. Saya alumni situ, alumni sini dulu belum ada ruangan ini.
Dan alhamdulillah saya kembali di sini saat ini. Ya sudah banyak perubahan dan alhamdulillah Pak ya semakin maju. Bapak Ibu yang berhormat, konteksnya di hari ini adalah mohon maaf, mungkin yang satu bertiga kami berkawan dulu mungkin Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu yang berhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhaji SPD MSI, yang saya hormati CGP kami, beliau Bapak Ridwan, Bapak Siswanto dan Ibu Rayu, dan tak lupa juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Klaten. Terbiasa saya matur SD karena sedikit lidah sudah biasa SD. Dan yang saya hormati teman-teman PP kami, beliau Pak Iri dan Bu Arita. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar SMA Negeri 1 Klaten, untuk beliau Bapak Rumaji Pas Sekolah yang telah mengkasih panjenengan dalam aula yang luar biasa ini. Kita dapat acara validasi visi atau perumusan visi guru penggerak dan prakasa perubahan upaya untuk mewujudkan visi dari guru penggerak kami nanti. Izin kami hanya memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Suharino dari Tawangejo. Dekat nggih Bu? Sekitar berapa menit sudah sampai. Tadi saya dari kantor pelan-pelan pakai sepeda motor sampai di SMA di 1. Alhamdulillah paling duluan. Padahal sak lon-lon dan dia bareng motor wong telu sisi diri. Saking cepetnya pas saking duwite kalau ngoten. Alhamdulillah kami bertugas, saya bertugas di Korwil Cam Pendidikan Tawangejo, salah satu kecamatan dengan Burayu, dan beliau istri dari teman kami Pak Kasrin, SD Negeri 1 Tawangejo. Nah, dari inilah kesempatan ibadah ini merupakan sebuah tahapan yang CGP kami untuk posisi saat ini sudah sampai modul 2. Kemarin sudah ruang kolaborasi sesi 2. Harapan kami dengan tahap ini CGP kami bertiga lancar kegiatannya, kesehatannya juga terjaga. Intinya sehat itu terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau sudah merasa sehat, nyaman, pekerjaan kegiatan apapun nanti juga akan menjadi lancar. Gitu ya. Kalau kita itu kerja sama serah ngeluh Pak, serah ngeluh Bu, liyengan gila. Ini kan sebuah upaya harus kita pecahkan. Kita jaga kesehatan dulu. Nak sawah sehat, makan dengan sayur daun ketela saja enak luar biasa. Nak gak sehat, ayo Pak, maam neng Noroyono. Aku gak penak Pak. Nah, seperti itu. Namun kalau kita sudah badan kita sehat, nyaman, fit, apapun terasa enak Bapak Ibu. Ngoten nggih Bu ya. Terkait hari ini terima kasih sekali. Apapun nanti proses diskusinya jadi rumusan sebuah visi CGP kami dan bisa menjadi refleksi, bisa menjadi referensi untuk menjadi visi sekolah SMA Negeri 1 Klaten. Ini visi guru penggerak kami. Suatu saat visi ini diterima oleh warga sekolah, bisa menjadi visi misi SMA Negeri 1 Klaten. Matur dari saya, karena juga waktunya padat sekali, kegiatan juga padat sekali. Kami juga berbagi waktu menjadwalkan yang mana yang tepat untuk teman-teman CGP di SMA Negeri 1 Klaten. Matur dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersun waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rumaji MSI selaku Kepala Sekolah
dari SMA Negeri 1 Kradenan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu CGP dan dan ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Kradenan. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa duduk bersama panjenengan di sini di ruang di aula SMA Negeri 1 Kradenan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah banyak yang disampaikan oleh teman kami, beliau Bapak Heri dan Pak Suharyono. Saya hanya ingin memberikan tambahan sedikit aja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali atas sambutan serta partisipasinya, waktunya panjenengan sudah mau melibatkan diri dalam kegiatan PGP Angkatan 10 dari Bu Rahayu, Pak Siswanto dan Pak Ridwan. Mohon kerjasamanya dan dukungannya, semoga tugas beliau bertiga nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan, yaitu terkait diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti di sini diskusinya akan membicarakan tentang cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk nantinya kalau dijadwal 110 menit ya Pak ya, 110 menit ke depan nanti beliau bertiga lah yang akan memegang kendali di sini gitu. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf bertiga sudah merepotkan panjenengan semua. Ini kali kedua kami datang ke sini Bapak. Nanti ada 6 kali PI ya, jadi nanti 4 kali lagi. Tapi nanti momennya pasti beda-beda, tidak seperti ini terus. Makanya saya tadi bilang alhamdulillah saya bisa berdiri duduk bersama dengan ibu-ibu dari SMA Negeri 1 Kradenan yang jenjangnya tentu saja lebih tinggi dari saya. Yang ketiga, sebenarnya pertama tadi, tapi ini saya taruh di yang ketiga. Kenapa? Karena saya sebenarnya sedikit bingung tadi karena takut ada BPGP lagi. Iya, sebenarnya bukan takut, hanya saja kami harus lebih hati-hati. Untuk yang ketiga, saya perkenalkan diri ya. Terakhir nggak apa-apa. Nama saya Anita Setiawardani, saya tetangganya Bu Rahayu juga Pak Suharyono. Kami berasal dari Tawaharjo. Tawaharjo ke sini berapa menit Pak? Iya, 30 menit. Makatan untuk waktu 110 menit. Kemudian kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu CGP. Ini saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini mungkin saya ingin sampaikan alurnya ya. Untuk PI2 ini Bapak Ibu, mungkin biar Bapak Ibu juga sedikit tahu ya Bu, apa maksud di hari ini kita bertemu di aula ini, yaitu pendampingan individu 2, yaitu dengan tema perubahan paradigma pembelajaran. Kita ada beberapa kegiatan pada hari ini, diantaranya adalah refleksi perubahan lingkungan sekolah, refleksi diri kaitannya dengan pembelajaran modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian kami juga ada coaching juga kaitannya dengan rencana untuk membangun komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu CGP untuk memfasilitasi diskusi
kaitannya dengan visi dan prakasa perubahan. Yang tentunya ini boleh nanti memakai metode inquiry apresiatif bagja. Itu ada tahapan-tahapan dalam prakasa perubahan Bapak Ibu. Kaitannya visi itu tidak harus nanti kalau memang sudah sesuai berarti tidak ada perubahan. Kemudian kalau tidak ada perubahan, apakah harus ada prakasa perubahan? Di prakasa perubahan Bapak Ibu, terutama untuk Pak JGP, Mas JGP, itu kaitannya visi guru penggerak Bapak Ibu. Yang tentunya ada korelasi dengan visi sekolah. Beda ya. Di semua guru boleh membuat prakasa perubahan kaitannya dengan visi Bapak Ibu sendiri. Tentunya harus didiskusikan dengan kesepakatan bersama. Contoh kecil misalkan nanti ini Bu Rayu punya visi bagaimana visi mungkin menciptakan sekolah yang bersih, itu visi guru penggerak ya, bukan visi sekolah. Nah, itu bisa dibuat prakasa perubahan dengan inquiry apresiatif bagja dengan langkah-langkah tahapan. Bagja itu singkatan Bapak Ibu. B itu buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, A J jabarkan lari jabarkan aksi, kemudian A atur eksekusi. Itu ya. Untuk mengeksplor diskusi ini mungkin nanti biar tidak terlalu siap Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Rayu, Pak Sis dan Mas Ridwan, karena ini bertiga mungkin biar efektif kita kolaborasi saja nih. Kalau satu-satu takutnya terlalu panjang, tapi monggo teknisnya kalau memang mau satu-satu bergantian monggo kami persilahkan. Mungkin nanti untuk menghidupkan diskusi ini kebetulan ada Pak Plaspan juga, mungkin bisa dikasih pemantik ya berupa kalimat penumpang Bapak Ibu, untuk memancing angan-angan Bapak Ibu bagaimana sih sekolah kita, keinginan kita apa sih, mimpi kita apa sih. Itu mungkin kita sudah buatkan sebuah metode bantu yaitu kalimat penumpang. Kalimat penumpang itu adalah kalimat yang belum ada maknanya atau kalimat awal yang sebuah kalimat yang dipotong sisi tengah dan sisi akhir. Jadi nanti kalimat itu sebagai pemantik Bapak Ibu untuk melanjutkan kalimat penumpang tersebut agar punya arti gitu. Biar diskusinya lebih hidup gitu Bapak Ibu. Untuk hari ini semua nanti milik Bapak Ibu JGP. Kami hanya memantau dan observasi. Kemudian di akhir mungkin kami akan sedikit memberikan penguatan kalau memang perlu penguatan. Kayaknya masyarakat sudah kuat nih, saya belum kuat. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, kami sebenarnya sama dengan Bapak Ibu. Cuma kebetulan saja kami ditugaskan sebagai pengajar praktek. Beda peran saja, sama aja Bapak Ibu. Jangan berekspektasi lebih. Sama dengan Bapak Ibu, kami belajar bersama dan alhamdulillah ini Bapak Ibu semangat untuk membersamai para JGP untuk kegiatan hari ini. Semoga nanti berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk SMA 1 Klaten nanti. Untuk mawon dari kami waktu dan tempat mungkin kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Heri Yulianto ya. Tadi katanya sama Yulianto. Ternyata ada acara lain. Selanjutnya acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan yang kedua untuk pendampingan individu yang kedua, diskusi visi, visa malah mau pergi ke luar negeri ya. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kami
lagi Bapak Supriyanto sebagai fasilitator, Bu Anita Setiawardani sebagai pengajar praktek, dan sendiri Siswanto. Selanjutnya, alhamdulillah pada kali yang kedua Bu Anita, Pak Eri baru ketemu, Pak Yono juga baru ketemu di sana kan belum tahu kan. Mungkin nanti ketika loka yang kedua bisa ketemu. Alhamdulillah, saya akan memaparkan. Tadi Bu Rahayu sudah panjang lebar, saya nanti ambil poin-poinnya aja. Yang penting nanti untuk diskusinya kita matangkan, mungkin dari Bapak Ibu serta Ibu-ibu terutama yang paling banyak, karena bapak-bapaknya banyak yang jadi juri ya. Dan penonton dan wali kelasnya semuanya memberi spot untuk kelas meeting. Selanjutnya kami mempunyai tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ada 3 tujuan yang kami berikan atau di warga sekolah terutama secara umum ya. Peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Ini saya kira sudah dilaksanakan Bapak Ibu semuanya, tapi mungkin karena ini tidak dikatakan sebagai penggerak atau apa, belum tahu. Tapi sebenarnya pendidikan dari dulu sampai sekarang sebenarnya sudah menjalankan, cuman kata-katanya belum pas itu, mungkin salah satunya menurut pendapat saya. Yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kesesuaian visi sekolah kadang juga karena visi dan misi kadang ketika sudah tidak sesuai dengan zamannya maka akan diganti. Tapi sekarang menurut saya untuk visi dan misi, visi sebenarnya menurut saya adalah itu maksud. Kalau visi maksud, kalau yang misi adalah tujuan. Ya, itu sebenarnya hanya seperti penggadean itu kan sedikit tapi mengena atau mungkin bisa diingat gitu. Kalau visinya banyak itu nanti kadang lupa gitu ya. Kalau penggadean datang ya, itu biasanya ada masalah, solusi datang biasanya menyelesaikan masalah dengan masalah tanpa masalah ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, kalau di filosofi itu juga dalam juga itu sebenarnya. Kalau dijabarkan banyak sekali. Selanjutnya yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa yang menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, ini biasanya tujuan ini adalah hanya 3, nanti penjabarannya yang banyak. Selanjutnya ini ada karya Insinyur Soekarno. Nanti tak ambil yang atas aja dulu. Aku melihat Indonesia. Saya baca nih, biar tidak baru ngantuk. Semoga tidak ngantuk. Sambil monggo Bu, Bapak, Ibu semuanya, minuman yang sudah disediakan, santai mawon. Jika aku berdiri di pantai Cilinep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Cilinep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ini karya Insinyur Soekarno. Sebenarnya itu kalau didalami bahwasanya baik yang dilihat oleh Bapak Soekarno dan lain sebagainya, termasuk kita semuanya itu bisa dibuat puisi. Tapi kalau puisi itu bisa menyentuh atau bisa mempunyai bobot ketika harus mendalami, harus menginspirasi dan lain sebagainya. Itu saya lihat para karya-karya penyair itu sebenarnya juga memberi pendidikan, tapi lewatnya puisi. Ada juga yang pantun, tapi untuk saya pantun kurang lancar.
Selanjutnya ini ada 2 tapi saya baca 1 aja. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang pertama memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu pendidikan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sebenarnya yang sebagai tantangan kita bahwasanya pendidikan di Indonesia sebagai tantangannya adalah karena kurikulumnya selalu berubah. Kalau kita mungkin dari dulu ada CBSA, ada K13 belum selesai, ada ini kurikulum merdeka sampai sekarang ini sebenarnya guru dan murid sebagai objeknya bisa juga. Saya mau evaluasi menurut pendapat saya bahwanya ini kapan lagi kurikulum kita jangan berubah-ubah, atau mungkin tadi dikatakan mengikuti zaman atau mengikuti apa, saya kurang paham. Selanjutnya pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebenarnya untuk pendidikan itu sudah, kalau di SMA, maaf Ibu guru yang ada di SD atau di pengawas yang di bawahnya SMA, bawahnya SMA itu sampai 3:30. Saya melihat, mengevaluasi, ternyata ketika jam 12 sampai jam 1 itu rawan-rawannya untuk ngantuk ya. Makanya maaf, untuk SMA itu sampai 3:30 itu sebenarnya sudah setelah zuhur itu sisa-sisa tenaga, pikiran dan sebagainya itu sangat pengorbanan sangat kuat sekali sebenarnya. Saya sendiri mengalami, pernah juga ngajar 40 jam. Wah, ternyata ya juga kalau tidak disiasati dengan sistem ibaratnya tugas atau mungkin TBSA atau sesuanya aktif, maka tidak akan kuat. Karena ternyata dengan sistem kurikulum 13 ini sebenarnya untuk mencakup ide dan kreatif Bapak Ibu semuanya, tergantung kita semuanya bisa mencapai. Yang ketiga, jadi menurut KHD Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini sebenarnya juga Indonesia juga raya sekali tentang budaya, dan budaya itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam pendidikan, termasuk adanya proyek itu sebenarnya juga sebagai wahana untuk improvisasi atau supaya anak itu sebenarnya kreativitasnya timbul, bukan dibatasi cuma negatifnya adalah karena biaya juga banyak. Mungkin untuk SD atau SMP belum begitu merasakan banyak, tapi kalau sudah SMA, maaf Bapak Ibu semuanya, itu SMA itu tingkat egonya sudah tinggi. Ibaratnya ketika nanti stand saya kok jelek, wah itu sampai kadang malam itu. Bahkan seandainya kelas saya tidak juara, malunya bukan kepalang. Kadang seperti itu, Bu. Maaf. Yang pengalaman yang sudah dilakukan. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun tidak dapat mengganti kodratnya sebagai padi. Padi tidak akan tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya, yang artinya bahwa pendidikan hanya memberi tuntunan, selebihnya siswa tetap akan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. KHD atau Ki Hajar Dewantara itu sangat mendalami tentang filosofi padi, atau mungkin pada waktu itu kan banyak sekali tokoh-tokoh kita atau pejuang kita itu juga petani, ya juga pengajar, ya guru ngaji dan sebagainya, sehingga bisa mengetahui tentang sebagai apa dan sebagai bisa menyesuaikan maksud saya. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan masyarakat dan lain sebagainya. Menuntun sebenarnya kalau tadi saya katakan kalau SMA itu 8 jam pelajaran, atau maksudnya maaf saya 8 jam asli ya, 1 jamnya kan 45 menit, tapi kalau saya jamkan itu adalah 8 jam seperti di pabrik itu kan 8 jam juga. Itu sebenarnya sudah lelah ya. Ditambah lagi kenapa tidak ada bullying PR atau tidak ada tugas, sebenarnya bagaimana kalau tidak ada seperti itu, keaktifannya tidak ada. Cuman mungkin waktunya bisa ditambah, makanya harusnya 1 hari itu selesai bisa 2 hari atau tambah berapa jam. Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Ya ini ya Bapak Ibu semuanya, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang berkaitan dengan proses perkembangan zaman. Ini yang saya katakan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kemarin saya juga pada waktu diseminasi bahwasanya pendidikan itu sesuai kodratnya atau sesuai perubahan zamannya. Kalau pada waktu zaman jadul dulu ketika kesalahan pasti dihukum, tapi kepada kurikulum merdeka ini tidak dibolehkan, tapi dengan cara yang halus, bisa juga kata-kata yang halus, atau mungkin dengan cara mendidik. Seandainya mana dulu anak SMA yang saya ketahui banyak salah, atau mungkin kalau 50 jam 6.50 itu sudah sampai di sekolah atau sampai gerbang. Terlambat sedikit berarti dia dihukum. Hukumnya bukan hukum yang sekarang, tapi adalah cuma untuk pendidikan. Contohnya motornya tidak boleh dinyalakan, tapi dituntun. Konsekuensinya gitu, bukan hukuman, tapi konsekuensinya yang terlambat motornya dituntun atau tidak dinaiki. Yang kedua, ketika terlambat lagi nanti bukan push up atau lari dan sebagainya, itu tidak dibolehkan di kurikulum merdeka, tapi dengan cara dicatat, diberi peringatan atau diberi tahu, diberi bimbingan dan sebagainya. Itu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang sekarang memang jauh lebih canggih dibandingkan pada waktu zaman dulu, atau mungkin penyesuaian waktu dan tempat. Selanjutnya nilai-nilai guru penggerak. Sebenarnya saya lihat juga Bapak Ibu yang senior dan semuanya yang di Indonesia, sebenarnya guru penggerak itu sudah ada sebenarnya, cuma belum didengungkan atau belum diberi nama ibaratnya. Saya kira guru-guru dulu itu sudah mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif dan lain sebagainya. Cuman belum bisa diberi nama ibaratnya. Mandiri saya kira sudah lebih kreatif juga dulu dan lebih tegas. Dulu kalau tidak bisa hitung-hitungan tangannya harus di atas, nanti ditutup apa atau dipukul atau apa, itu dulu kekerasan memang nomor 1 itu. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin maaf ya, mungkin yang di swasta atau apa itu ada juga ya. Kekerasan itu juga nomor 1. Contohnya terlambat, nanti rambutnya dipotong, gundul, dan juga itu diproteti. Saya tidak. Yang kedua, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Saya kira untuk berpihak pada peserta didik, pada kurikulum merdeka sangat diharapkan sekali. Selanjutnya, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kut bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Yang nomor 5 ini dari Bapak Ibu serta Bapak Ibu pengajar praktek, bahwanya yang
Untuk menggerakkan komunitas praktisi ini baru dirancang, sudah ada tapi belum begitu maksimal. Ibaratnya serumpun atau MGMP serumpun atau mungkin di lokal SMA Klaten sudah berjalan tapi cuman belum maksimal. Kalau di SMA itu MGMP berarti 1 bulan minimal bisa sampai 3 bulan sekali, tergantung kesepakatan dari MGMP tersebut. Nuwun sewu Pak Sis, langsung ke visinya. Visi aja. Ini nggak usah ya, rumah nggak, tadi sudah. Iya, nama betul. Iya. Terima kasih Pak Aziz, saya diberi kuliah banyak. Untuk Pak Aziz mungkin saya sedikit tapi bagus sekali Pak untuk menambah literasi kami semuanya. Untuk PI2 ini kita kan tugas dari PP dan CGP adalah menjadi fasilitator diskusi, kadernya visi dan prakarsa perubahan. Sebenarnya sih bisa kolaborasi Bapak Ibu, Pak Sis, Mas Ridwan dan Ibu Rahayu. Jadi kita buat satu materi penyampaiannya kolaborasi. Jadi diskusinya bisa panjang, benar-benar mengcover semua ide, mimpi dan lain-lain. Tapi karena ini tadi sudah Bu Rahayu, nanti juga ada Pak Sis dan Mas Ridwan. Saya takutnya Bapak Ibu nanti ada kegiatan yang lain kalau terlalu panjang karena jadwal kita hanya 1 jam. Dan selain itu kita coaching ya secara personal dengan mungkin Bapak kalau boleh saya kasih masukan Pak Sis mungkin bisa menambah kaitannya penguatan kaitannya tadi Bu Rahayu aja disampaikan itu mungkin kaitannya dari visi, kemudian Pak Sis punya rencana prakarsa perubahan apa itu mungkin bisa langsung disampaikan aja. Mungkin. Kalau visi kayaknya sudah sama-sama kita gini ya, Bu Barita ya, nah, visinya ya, visi ya, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan Pak Aziz bisa mengambil yang salah satu yang ada korelasinya dengan visi untuk jadi visi guru penggerak dalam prakarsa perubahan, gitu Pak Aziz. Matur nuwun sewu ini Nomor. Kalau sebenarnya tadi bertiga juga pengennya satu file itu dijadikan satu atau punyanya Bu Rahayu nanti kita bahas bersama-sama. Ya apa-apa. Gitu. Oh iya gitu apa? Saya juga punya visi rencana gerakan penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif untuk menyongsong merdeka mengajar. Ini yang sudah rencana saya sebelum jadi penggerak terus sekarang menjadi penggerak itu mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif untuk menyongsong merdeka mengajar. Visi guru mewujudkan peserta yang kreatif dan inovatif, kreatif dan berintegritas. Terus yang visi sekolah beriman, berprestasi, kreatif, inovatif, berbudaya dan berwawasan lingkungan seperti tadi Bu Rahayu. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Belum maksimal, belum didapat secara maksimal. Kegiatan apa yang mendukung tercapainya visi sekolah? Nah ini prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ini Pak ya, Pak bisa juga, boleh nih, didengar ya? Boleh Pak. Untuk PGP memang kita metode inquiry-nya pakai jawaban baca. Saya mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Yang prakarsa percakapan utama, 1. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelesaian kekuatan, mendapatkan definisi, memprovokasi dan perubahan prakarsa biasanya hanya 1-2 saja. Dan redaksionalnya dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis tindakan yang diharapkan. Pertanyaan, bagaimana
menumbuhkan siswa untuk menjadi kreatif dan inovatif. Yang kedua, apa yang saya lakukan untuk siswa saya apa yang saya lakukan untuk siswa saya kreatif dan inovatif. Terus tindakan atau penyelidikan, menerapkan pembelajaran yang berbeda pada murid. Dua, melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan bakat siswa. Ini alhamdulillah bisa tindakan ini untuk melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan bakat siswa. Kami kerjasama dengan BK, guru bimbingan konseling. Awal masuk itu biasanya sudah ada tes untuk anak-anak yang ini anak-anak minatnya kemana, baik IPA atau IPS. Dan itu ada bahkan cita-citanya dan apanya ditanya, nanti mau kuliah kemana dan sebagainya. Saya Pak Ses, ini Prakasa perubahannya belum muncul Pak Ses. Dan yang atas tadi kan Sebelumnya ya ada tadi Pak buat pertanyaan sebelumnya. Lanjut. Tidak yang tadi buat pertanyaan yang buat saya tadi betul sudah betul tadi. tabelnya. Tabel tadi. Terus lagi. Terus lagi Pak. Ini mau maju. Oh kan ya. Oh dia sendiri. Ini betul. Pak Sis, ini Pak Sis kan mau ini ya menyampaikan diskusi kepada teman-teman ada Prakasa Perubahan. Ini saya masuk Prakasa Perubahannya apa belum? Oh di depannya. Sebelum itu. Oh alah ya. Sorry Pak, mohon maaf Pak. Biasanya presiden. Terima kasih Pak. Terus saya paham tadi. Mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua tadi buat pertanyaan utama belum saya baca. Pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dan prakarsa perubahan yang dibuat. Tidak. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dilakukan untuk menerapkan kegiatan kreatif dan inovatif? Tindakan yaitu melakukan studi banding ke sekolah yang berhasil